Amerika Serikat melancarkan serangan militer 2 hari berturut-turut ke Iran. Iran melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Bebek Patroclo berhasil meramalkan kemenangan Argentina atas Yordania di laga terakhir fase grup. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Jentera, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah Washington melancarkan serangan militer untuk hari kedua berturut-turut. Aksi ini memicu kekhawatiran kesepakatan gencatan senjata yang baru dicapai 2 pekan lalu kini terancam gagal. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran Selatan atas perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu 27 Juni 2026. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi ini merupakan respon atas serangan yang diklaim dilakukan Iran terhadap kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam serangan terbaru, pesawat tempur Amerika menargetkan infrastruktur pengawasan militer, sistem komunikasi, pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, serta lokasi yang disebut berkaitan dengan operasi penebaran ranjau. Ledakan dilaporkan terjadi di sekitar desa Tahrui dekat pelabuhan Sirik serta di Pulau Qesem. Kawasan ini sebelumnya juga menjadi sasaran serangan Amerika Serikat pada hari sebelumnya atau pada Jumat 26 Juni 2026. Ketegangan memuncak setelah sebuah kapal kargo berbendera Singapura mengalami kerusakan akibat terkena proyektil tak dikenal di perairan Selat Hormuz. Insiden ini memicu rangkaian aksi militer dan menambah risiko gangguan pelayaran internasional. Saat memanas situasi, Iran memberlakukan peringatan agar kapal yang melintasi Selat Hormuz mematuhi rute yang ditentukan. Operasi evakuasi kapal dan pelaut di kawasan terhambat akibat eskalasi konflik. Insiden ini merupakan indikasi terbaru bahwa gencatan senjata di Timur Tengah berada di ambang kehancuran. Diketahui, Amerika Serikat dan Iran menyepakati perjanjian damai yang ditandatangani kedua pihak di Swiss pada pertengahan Juni 2026 atau 2 pekan lalu. Informasi selanjutnya, konflik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran mengklaim melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Aksi ini disebut sebagai balasan atas serangan militer Amerika Serikat ke wilayah Iran yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Garda Revolusi Iran atau IRGZ menyatakan telah menyerang 8 fasilitas militer Amerika Serikat di pangkalan Ali Al-Salim Kuwait dan pangkalan armada kelima di Pelabuhan Salman, Bahrain pada Minggu 28 Juni 2026. IRGZ menegaskan setiap agresi terhadap Iran akan dibalas dengan serangan. Garda Revolusi Iran menyebut menghancurkan tanpa memandang besar atau kecilnya target. Serangan ini terjadi saat memanas hubungan kedua negara saling menuduh melanggar nota kesepahaman damai yang ditandatangani pada pertengahan Juni 2026 di Swiss. Dalam kesepakatan, Amerika Serikat dan Iran berkomitmen tidak melakukan aksi militer satu sama lain, serta menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz selama 60 hari. Iran menyatakan langkah-langkah diambil untuk mengendalikan lalu lintas melalui Selat Hormuz dan kapal-kapal melanggar akan ditindak dengan lebih tegas daripada sebelumnya. Iran juga telah memperingatkan agar tidak ada yang melewati Selat Hormuz tanpa izin mereka. Hal ini terjadi setelah Oman berbatasan langsung dengan Iran mengusulkan rute alternatif. Satu-satunya jalur yang diizinkan Iran saat ini adalah melalui koridor membentang di sepanjang pantainya. Sebelumnya, militer Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah target militer di Iran Selatan pada Jumat dan Sabtu 26 dan 27 Juni 2026. Washington menyatakan operasi ini merupakan respon atas serangan terhadap kapal dagang di Selat Hormuz.
Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menjelaskan serangan terbaru atas arahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Eskalasi terbaru ini memperbesar upaya perdamaian di Timur Tengah kembali terancam saat negosiasi masih berlangsung mengakhiri konflik. Ya, pemirsa, Presiden Trump mengatakan pemerintahannya berencana menggunakan sebagian dana Iran yang dibekukan untuk membeli produk pertanian Amerika bagi Iran. Rencana ini mendapat penolakan keras dari Tehran. Berbicara di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana sebagian dana Iran yang dibekukan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat bagi Iran pada Kamis 25 Juni 2026. Caranya membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Sebelumnya dalam unggahan di Truth Social pada Selasa 23 Juni 2026, Trump mengatakan bahwa Iran sedang menghadapi krisis kemanusiaan akibat perang. Trump mengklaim Iran menghadapi krisis pangan dan menyatakan pembelian gandum, kedelai, serta jagung dari Amerika Serikat akan segera dilakukan menggunakan sebagian dana Iran yang dibekukan. Trump juga menyatakan siap melepaskan sebagian aset Iran yang diblokir untuk pembelian bahan makanan dan pasokan medis yang berasal dari Amerika Serikat. Pemerintah Iran menolak klaim ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai pernyataan ini hanya bertujuan menguntungkan petani Amerika Serikat, bukan membantu rakyat Iran. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyindir Washington dengan menyebut Amerika Serikat hanya menanamkan ketidakpercayaan selama bertahun-tahun, bukan memberikan solusi bagi Iran. Di sisi lain, sektor pertanian Amerika Serikat dilaporkan menghadapi tekanan akibat penurunan ekspor, gangguan rantai pasok, dan dampak kebijakan perdagangan sehingga pemerintah berupaya mencari pasar baru bagi hasil pertanian dalam negeri. The Independent melaporkan sektor pertanian Amerika Serikat menghadapi masa sulit sejak Trump kembali berkuasa pada Januari 2025. Pemerintah menggelontorkan dana talangan sebesar 12 miliar dolar Amerika Serikat, setara 214 triliun rupiah pada Desember 2025. Petani Amerika Serikat terdampak perang dagang dengan Cina pada masa jabatan pertama Trump. Mereka mengalami kesulitan ketika penutupan Selat Hormuz menghambat pengiriman pupuk dan minyak yang memicu kelangkaan di dalam negeri. Selain itu, kebijakan deportasi imigran ilegal menimbulkan persoalan bagi sektor pertanian karena banyak pekerja pertanian tidak memiliki status hukum. Saat ini, Trump mengupayakan tambahan anggaran sebesar 87,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.562 triliun rupiah dari Kongres membantu membiayai perang Iran serta memberikan dukungan tambahan bagi petani Amerika Serikat. Ya, Perdana Menteri Netanyahu menyebut kesepakatan dengan Lebanon sebagai pencapaian bersejarah. Netanyahu mengklaim perjanjian ini menjadi pukulan bagi Iran dan Hizbullah sekaligus membuka peluang menuju perdamaian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kesepakatan dicapai bersama Lebanon dan Amerika Serikat mengakui hak Israel untuk mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan dalam konferensi pers Sabtu 27 Juni 2026. Menurut Netanyahu, pasukan Israel akan tetap berada di wilayah Lebanon hingga Hizbullah dan kelompok bersenjata lain dilucuti senjata dan tidak lagi menjadi ancaman. Netanyahu menegaskan Iran dan Hizbullah tidak lagi memiliki perang dalam urusan Lebanon. Ia menyebut kesepakatan ini menjadi langkah penting menuju stabilitas kawasan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Israel berencana menarik pasukannya dari dua wilayah tertentu, namun tetap mempertahankan zona keamanan yang dianggap penting untuk melindungi wilayah utara Israel. Meski demikian, pemerintah Lebanon menyatakan berharap Amerika Serikat bisa mendorong Israel menarik seluruh pasukannya dari Lebanon Selatan. Di dalam negeri Israel, kesepakatan ini menuai kritik. Sejumlah pejabat menilai pemerintah Lebanon tidak akan mampu melucuti senjata Hizbullah dan menuntut agar perjanjian dibahas serta diputuskan melalui pemungutan suara di kabinet. Ya, pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetap saksikan Mata Dunia.
Anda kembali menyaksikan Mata Dunia, pemirsa. Kemenangan timnas Argentina atas Yordania di laga terakhir fase grup Piala Dunia 2026 disambut meriah para pendukung La Albiceleste di Dhaka, Bangladesh. Mereka berpesta setelah Lionel Messi tampil sebagai pembeda dan membawa Argentina menang 3-1, memastikan lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup. Ratusan pendukung Argentina memadati acara nonton bareng di Dhaka sambil mengenakan jersey biru putih, mengibarkan bendera Argentina dan meneriakkan nama Lionel Messi. Suasana berubah semakin meriah saat Messi masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol indah melalui tendangan bebas memastikan kemenangan Argentina 3-1 atas Yordania. Sebelum Messi mencetak gol, Argentina lebih dahulu unggul lewat gol Giovanni Lo Celso dan Lautaro Martinez. Sementara Yordania sempat memperkecil ketertinggalan melalui Moussa Tabari. Para supporter Dhaka meyakini Argentina mampu mempertahankan gelar juara dunia. Mereka mendukung keputusan pelatih Lionel Scaloni mengistirahatkan Messi sejak awal laga agar memberi kesempatan kepada pemain muda sekaligus menjaga kebugaran sang kapten. Hasil ini membawa Argentina melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup J dan akan menghadapi Cape Verde National Football Team pada Jumat 3 Juli 2026. Sementara itu, Yordania menutup penampilan perdana mereka di Piala Dunia tanpa meraih poin, meski berhasil mencetak gol di setiap pertandingan fase grup. Ya pemirsa, timnas Kolombia memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup K usai bermain imbang tanpa gol melawan Portugal. Hasil ini disambut meriah ratusan pendukung memadati acara nonton bareng di Bogota. Ratusan pendukung timnas Kolombia berkumpul di Bogota menyaksikan laga terakhir fase grup melawan Portugal. Suasana sempat memanas saat Kolombia dikira berhasil mencetak gol lewat sundulan Davinson Sanchez pada menit-menit akhir. Namun, gol dianulir karena offside. Meski demikian, hasil imbang tanpa gol sudah cukup membawa Kolombia finish di puncak klasemen grup K dengan 7 poin dan tanpa menelan kekalahan. Para pendukung menilai Kolombia tampil lebih dominan sepanjang pertandingan dan pantas menjadi pemenang meski gagal mencetak gol. Mereka optimistis timnas Kolombia mampu melanjutkan perjalanan di fase gugur. Di babak 32 besar, Kolombia akan menghadapi Ghana National Football Team pada Jumat 3 Juli di Kansas Stadium Amerika Serikat dengan target melaju ke babak 16 besar. Kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay membawa timnas Spanyol sebagai juara grup H Piala Dunia 2026. Hasil ini disambut meriah ribuan penggemar memadati FIFA Fan Festival di Guadalajara, Meksiko. Suasana meriah mewarnai FIFA Fan Festival di Guadalajara saat para penggemar menyaksikan Spanyol mengalahkan Uruguay 1-0 pada laga terakhir fase grup Sabtu 27 Juni 2026 waktu Indonesia. Sepanjang pertandingan, para pendukung bersorak, menari, dan merayakan setiap momen di depan layar raksasa. Banyak pengunjung memuji atmosfer fan zone di Guadalajara dinilai sangat meriah dan memberikan pengalaman tak terlupakan selama Piala Dunia berlangsung. Sebagian fans menilai Meksiko memiliki suasana sepak bola lebih hidup dan layak menjadi tuan rumah turnamen secara mandiri. Hasil kemenangan 1-0 membawa Spanyol lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup H. Sementara itu, Uruguay harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi ketiga grup. Ya pemirsa, timnas Mesir mencatatkan sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kali usai bermain imbang 1-1 melawan Iran. Di sisi lain, Iran harus menelan kekecewaan setelah gol penentu kemenangan di menit akhir dianulir oleh VAR. Ribuan pendukung Mesir dan Iran memadati kawasan sekitar Stadion Seattle sebelum laga penentu fase grup G dimulai Sabtu 27 Juni 2026 waktu Indonesia. Mesir lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Mahmoud Saber pada babak pertama. Iran kemudian menyamakan kedudukan lewat Ramin Rezayan. Drama terjadi pada masa cedera saat Soja Khalilzadeh sempat mencetak gol dikira menjadi penentu kemenangan Iran. Namun setelah peninjauan VAR, gol dianulir karena offside.
Peluit panjang disambut sukacita para pendukung Mesir. Hasil imbang ini memastikan Mesir finish sebagai runner-up grup G dan pertama kalinya lolos ke babak gugur Piala Dunia. Para pendukung Iran tetap memberikan apresiasi atas perjuangan tim. Meski demikian, nasib Iran kini bergantung pada hasil pertandingan lain untuk menentukan peluang lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Di babak 32 besar, Mesir akan menghadapi Australia pada Jumat 3 Juli 2026. Ya, harapan timnas Iran untuk lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 masih terbuka meski hanya bermain imbang 1-1 melawan Mesir. Di Tehran, para pendukung tetap memberikan dukungan penuh meski kecewa gol penentu kemenangan dianulir oleh VAR. Ribuan penggemar memadati fan zone di Teheran untuk menyaksikan laga penentu timnas Iran melawan Mesir di fase grup Piala Dunia Sabtu 27 Juni 2026 waktu Indonesia. Suasana berubah dramatis saat Iran mencetak gol kemenangan pada masa cedera. Namun setelah peninjauan VAR, gol dianulir karena offside membuat pertandingan berakhir imbang 1-1. Hasil ini menjadi hasil imbang ketiga Iran di grup G dan membuat peluang lolos ke babak 32 besar bergantung pada hasil pertandingan yang lain. Sejumlah pendukung juga menyampaikan keluhan mengenai penyelenggaraan pertandingan. Mereka menilai olahraga seharusnya terpisah dari isu politik dan berharap semua tim mendapat perlakuan setara. Meski demikian, semangat para pendukung tidak surut. Mereka tetap yakin timnas Iran mampu melewati masa sulit dan berharap hasil pertandingan lain membuka jalan menuju babak gugur. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi Piala Dunia 2026. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia, pemirsa. Saat demam Piala Dunia 2026, seekor bebek peliharaan di Argentina mencuri perhatian publik. Bernama Patroclo, bebek ini menjadi viral setelah berhasil meramalkan kemenangan Argentina atas Yordania di laga terakhir fase grup. Patroclo, bebek peliharaan milik Yamila Romero, menjadi sensasi baru di Buenos Aires. Mengenakan jersey nomor 10 milik Lionel Messi, Patroclo menarik perhatian warga saat diajak menonton pertandingan Argentina. Sebelum laga dimulai, Patroclo melakukan prediksi dengan memilih makanan dari wadah berlambang bendera Argentina. Pilihan ini terbukti tepat setelah La Albiceleste menang 3-1 atas Yordania. Selepas pertandingan, Patroclo diajak berjalan-jalan di jalanan Buenos Aires. Banyak warga berhenti untuk berfoto bersama, termasuk anak-anak yang terhibur dengan tingkah lucu sang bebek. Pemiliknya menyebut Patroclo sangat menyukai suasana pertandingan sepak bola dan selalu menemani menonton laga Argentina. Patroclo kini menjadi maskot viral pendukung Argentina. Para fans berharap keberuntungan yang dibawa bebek ini terus menyertai La Albiceleste dalam usaha mempertahankan gelar juara dunia. Ya pemirsa, seorang pastor kelahiran Argentina menyampaikan undangan khusus kepada timnas Argentina dan sang kapten Lionel Messi. Undangan untuk mengikuti misa dan menerima berkat selama berada di Dallas dalam ajang Piala Dunia 2026. Pastor asal Argentina, Prado, menyampaikan ajakan terbuka kepada timnas Argentina agar menghadiri misa di Gereja Santo Bernard of Clairvaux Catholic Church. Menurut Prado, undangan ini merupakan bentuk dukungan rohani agar para pemain bisa menerima rahmat dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan selama mengikuti Piala Dunia. Meski belum ada tanggapan resmi dari timnas Argentina, Pastor Prado menegaskan niatnya bukan sekedar agar para pemain datang ke gereja, melainkan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menerima berkat. Sebagai penggemar Argentina, Prado berharap La Albiceleste mampu mempertahankan gelar juara dunia pada turnamen 2026. Dallas menjadi salah satu kota tuan rumah Piala Dunia 2026 dan dijadwalkan menggelarkan 9 pertandingan termasuk laga fase grup, babak gugur, dan 1 pertandingan semifinal.
Ya, seorang seniman di Kolkata, India memberikan tribut istimewa untuk Lionel Messi pada ulang tahunnya ke-39. Ia melukis potret raksasa sang mega bintang di atap bangunan sebagai wujud kagum dan apresiasi. Potret raksasa berukuran sekitar 30 kaki karya seniman India Pritam Banerjee menjadi perhatian warga di kota Kolkata. Karya ini diselesaikan dalam waktu 15 hari dan dibuat khusus merayakan ulang tahun Lionel Messi yang ke-39. Banerjee mengaku terinspirasi oleh sosok Messi yang dianggap sebagai legenda dan salah satu tokoh paling menginspirasi dalam hidup. Untuk memastikan lukisan bertahan lama, ia menggunakan cat eksterior tahan cuaca dan kanvas PVC agar tetap terjaga meski diguyur hujan atau panas. Seniman ini juga pernah membuat potret raksasa Shah Rukh Khan dan Subhas Chandra Bose. Ia berharap Messi dapat melihat karyanya suatu saat nanti. Potret raksasa ini menjadi bukti besar popularitas Messi di India. Saat berlangsungnya Piala Dunia 2026, sang kapten Argentina terus mendapat dukungan besar dari para penggemar di berbagai penjuru dunia. Ya, pemirsa, demam Piala Dunia 2026 tak hanya terlihat di stadion, tetapi juga merambah busana tradisional di negara bagian Kerala, India. Kain mundu bertema Brasil dan Argentina menjadi buruan penggemar sepak bola yang ingin mendukung tim favorit dengan gaya lokal. Menyambut Piala Dunia 2026, sejumlah toko di kota Kozhikode, Kerala menjual mundu atau kain lilit tradisional bermotif timnas Brasil dan Argentina. Para pengunjung memeriksa kualitas kain, lalu mencoba hingga membelinya. Di depan toko, mundu bertema sepak bola digantung berdampingan dengan jersey tim nasional. Pihak penjual mengatakan, mundu ini dibuat dari katun berkualitas dan mengutamakan kenyamanan meski hanya diproduksi selama musim Piala Dunia. Dua varian disediakan khusus untuk mendukung Brasil dan Argentina, merupakan dua tim yang paling populer di Kerala. Mundu bertema ini dijual dengan harga sekitar Rp350 India atau setara Rp66.000 dan diklaim laris manis dibeli penggemar dari berbagai daerah. Meski India bukan negara kuat di dunia sepak bola, namun antusiasme Piala Dunia terasa besar di Kerala, Assam, dan Bengal Barat. Setiap 4 tahun sekali, warga menghias jalan dengan bendera dan mendukung tim favorit mereka, terutama Brasil dan Argentina. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.